Di sepanjang umur manusia, selalu ada momen ketika tirai dunia bergeser perlahan, memperlihatkan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Bukan sekedar peristiwa, tapi tanda-tanda yang dulu hanya dibacakan para nabi, kini mulai tercium hembusannya di tepi zaman. Apa yang tertulis sejak dahulu perlahan bangkit dari halaman sejarah menjadi kenyataan yang tak terungkap. Mereka diberitahu bahwa segalanya memiliki akhir, tapi mereka tidak pernah benar-benar percaya itu akan datang. Sebagian orang menutup mata berkata, ini semua hanyalah kisah lama. Namun, tanda-tanda itu tidak menunggu keyakinan manusia. Ia bergerak dengan kehendak Allah. Dan ketika waktunya datang, setiap hati akan dipaksa untuk percaya. Bahkan ketika penolakan sudah tak lagi mungkin. Hidup ini adalah panggung untuk satu pertunjukan. Setiap tirai ditutup, yang ada hanya surga atau neraka. Tirai megah yang terlihat kokoh sebenarnya sangat tipis di hadapan Allah. Setiap manusia sedang memainkan perannya. Ada yang menjadi hamba yang taat, ada yang tenggelam dalam tipu daya zaman. Dan ketika tirai kehidupan ini akhirnya tertutup, tidak lagi sorakan penonton, tidak ada tepuk tangan, tidak ada panggung kedua. Yang tersisa hanya dua tempat pulang. Surga yang dijanjikan atau neraka yang diperingatkan. Nubuat tidak dimulai dengan gempa bumi atau bintang jatuh. Ia dimulai dengan bisikan saat kebenaran diberi nama-nama baru. Sebuah kata, sebuah justifikasi, sebuah perubahan makna. Ketika yang benar mulai diberi nama palsu dan yang salah diberi nama mulia, saat itulah retakan zaman mulai terbuka. Sebuah bisikan kecil, tapi ia mampu menjatuhkan peradaban. Sebelum musuh sejati menampakkan diri, mereka akan bertempur dalam perang di bawah 80 bendera, 80 kekuatan, saling berhadapan di bawah langit merah pekat. Perang ini bukan sekedar konflik antar bangsa. Ia adalah panggung besar, tempat sejarah memaksa manusia memilih di pihak mana ia berdiri. Getarannya mengguncang bumi, menarik semua bangsa menuju satu titik ketetapan. Dan dari abu peperangan mereka, sebuah suara akan bangkit menjanjikan akhir dari penderitaan. Sebuah kebohongan yang diteriakkan begitu keras sehingga menulikan dunia. Namun, itu hanyalah tipu daya. Sebab tidak semua cahaya adalah petunjuk. Sebagian justru lahir dari kegelapan, tetapi bersinar cukup terang untuk membutakan manusia yang lemah imannya. Para nabi telah memperingatkan karena melihat di balik ilusi itu. Tubuh yang kakar, rambut yang keriting, dan mata kanannya buta seperti buah anggur yang rusak. Allah menjadikan tanda itu jelas agar mereka yang memperhatikan dapat membedakannya dari para nabi yang mulia. Karena kebenaran dan kebatilan tidak pernah dibiarkan Allah berdiri tanpa batas. Bagi mereka yang beriman padanya, Ia berikan hujan dan panen yang melimpah. Bagi mereka yang menolaknya, Ia berikan kelaparan dan debu. Bukti terbesarnya adalah seorang pemuda terbelah dua lalu dihidupkan kembali. Dia menawarkan kehidupan, tapi satu-satunya hadiahnya adalah tipu daya. Manusia yang lemah hatinya akan terperangah, menyangka ia membawa kehidupan. Padahal apa yang tampak seperti keajaiban hanyalah rekayasa yang diizinkan Allah
untuk menguji manusia. Ia menawarkan kehidupan, tapi hadiah sebenarnya adalah kebinasaan. Namun, dengan segala kekuasaannya, dua kota tetap tertutup baginya. Gerbang Makkah dan Madinah dijaga oleh para malaikat dengan pedang terhunus. Ini adalah bukti kemuliaan tempat-tempat suci itu, bahwa sekalipun fitnah terbesar menguasai dunia, dua kota ini tetap berada dalam penjagaan langit. Saat dunia jatuh pada kebohongan, sebuah kepemimpinan muncul dari garis keturunan sang nabi. Seorang pria yang diubah oleh Allah dalam satu malam. Ia bukan diangkat oleh manusia, bukan pula dipilih oleh suara rakyat. Ia ditetapkan Allah seperti para pemimpin agung sebelum dirinya. Pada waktu sholat asar di Damaskus, dia akan turun dari langit. Sang Mesias sejati turun bukan sebagai nabi baru, tapi sebagai saksi untuk membungkam yang palsu dan untuk menegakkan keadilan di bumi. Itulah Isa bin Maryam, sang Masih yang benar, turun bukan sebagai nabi baru, tapi sebagai saksi untuk membungkam yang palsu dan untuk menegakkan keadilan di bumi. Ketika sang penipu melihat wajah kebenaran, wujudnya mulai runtuh. Ia meleleh seperti lilin di hadapan api. Semua kekuasaannya runtuh, semua tipuannya hilang, dan dusta yang ia bangun selama bertahun-tahun lenyap hanya dengan satu tatapan. Demikianlah Allah memperlihatkan bahwa kebenaran tidak pernah dapat dikalahkan oleh kebohongan. Para pengikutnya lari, bersembunyi di balik batu dan pohon. Tapi pada hari itu, alam sendiri akan berseru, "Wahai Muslim, di belakangku ada seorang Yahudi, bunuhlah dia." Pada hari itu, alam akan berbicara. Pohon, batu dan tanah akan berseru, memberitahu di mana kaum yang dahulu memerangi kebenaran bersembunyi. Sebuah tanda bahwa bumi pun tunduk kepada perintah Tuhannya ketika kebenaran ditegakkan. Dengan lenyapnya sang penipu, dunia mengenal kedamaian. Namun, ini hanyalah awal dari akhir yang sejati. Saat matahari akan terbit dari barat, tirai yang selama ini menutupi hakikat dunia akan terbuka sepenuhnya. Nubuat ini bukanlah peta masa depan. Ia adalah cermin untuk hari ini. Saat waktunya tiba, di pihak mana kau akan berdiri?